Dedeng deng. Dedeng deng 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 dedeng deng 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 dedeng deng des. Selamat malam sobat gabung, sobat magar. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gua your favorite Uncle Om Ray. Dan kita kembali lagi di WKWK Kebon Memes. Let's go. Selamat malam semuanya, gimana? Kerjaannya, kuliahnya, sekolahnya lancar semua? Ya selamat istirahat buat lu semua yang udah selesai berjuang buat hari ini. Dan semangat buat besoknya nanti. Semoga istirahatnya itu pulas, ya, tenang, aman, dan juga lancar ya, biar besok siap lagi. Anyway, welcome, selamat malam, Om Firdaus, Bangun Normal, Ahmad Wildan, Maulana Giovanni, Ivarovic,
Dovri Riku, Fenrir, Melody, Budi Barui, Om Hikari, Yazir. Selamat malam semuanya. I'm home Bang Ray, gokil, mantap. Welcome home bro. Ahmad Wildan Al Husaini, Buce, Mr. PHP, Fitter, Om Firdaus. Ya, jadi kita bakal kembali lagi melihat berbagai macam meme dan juga postingan-postingan yang kalian dapat di internet dan dikumpulkan lewat Discord Bandar Udara R1. Oke, apa saja kira-kira yang kalian share, kita bakal sama-sama lihat dan semoga ini bisa menjadi hiburan buat kita semua juga tiap malam ya. Dan malam hari ini ada milestone. Hanya kali ini ya, only this night ya. Gak ada lagi. This night. Oke. There's no night that this milestone will come. Jangan cap. Yes. Santai ya. Kita lihat apakah bisa atau kagak gitu. Entah kenapa rata-rata yang keracunan MBG cuma di dalam pulau. Oke. Besok gue bakal buat video ngopi soal MBG. Gue jarang banget ngomongin MBG. Ya. Gue cuma sekali ngomongin soal MBG. Waktu nampan MBG yang ada reporter ya atau jurnalis, mereka bahkan pergi ke Cina gitu ya buat investigasi sendiri. Lu bayangin itu berita ya, harusnya bukan dibuat jatuhnya ya. Harusnya itu jadi tugasnya auditor MBG. Auditor atau pengawas, ya nggak sih? Biar sengaja itu kejadian keracunan, kejadian non halal dan segala macam itu bisa ya teratasi gitu ya. Tapi somehow justru yang menemukan fakta itu malah jurnalis. Main nyawa itu. Jadi dengan menghormati usahanya mereka gitu ya, akhirnya gue mutusin buat coba kita bahas. Dan besok gue coba bakal buat bahas MBG lagi. Karena basically ada berita lucu menurut gue yang akhirnya gue merasa kayak ini perlu kita diskusin bareng-bareng. Oke, ini gak cuma soal keracunan doang, tapi ada satu berita lucu sebenarnya, ini lucu banget. Yang akhirnya jadi gong gue buat pengen diskusi sama lu semua tentang makan bergizi gratis. Ada satu concern yang gue rasa tuh perlu buat kita diskusin. Ini soal anggaran sebenarnya. Ya. Jadi ya spoiler dikit gitu, nanti gue bakal ngomongin soal sumber anggaran MBG yang mungkin salah satunya itu katanya udah dari berita gitu ya, berasal dari setengah anggaran pendidikan 44,2% gitu ya. Nah terus di situ gue pengen lu semua tuh coba buat ngelihat problemnya di mana. Ya. Masa MBG ini kan dia pakai sistem mitra, otomatis ada yang mencari keuntungan ya, ada bisnis di dalam itu semua. Imagine ya, anggaran pendidikan yang harusnya dipakai pure untuk pendidikan malah jadi anggaran yang dipakai untuk orang-orang usaha. Bayangin itu. Anggaran yang harusnya mungkin bisa menyediakan beasiswa banyak banget gitu ya untuk orang-orang ya, tapi malah dipakai untuk usaha, catering dan segala macam. Imagine MBG itu kalau nggak dilanjut zaman Pak Prabowo gitu ya, bakal berapa banyak orang-orang yang jadi nganggur lagi. Padahal itu semua nggak harusnya terjadi karena basically itu anggaran pendidikan. Gak etis anggaran pendidikan menurut gua dipakai untuk bisnis. Sadar nggak fuck up-nya di mana? Di situ. Dan gua nggak yakin semua orang paham akan masalah itu. Ya, atau berani untuk ngomongin ini. Makanya gue coba buat kasih tahu. Ya. Gimana SBY pendidikan APBN dijadiin? Enggak, APBN dijadiin dalam bisnis nggak apa-apa. Selama itu bukan pendidikan, karena pendidikan kan udah ada ininya sendiri ya, undang-undangnya sendiri gitu ya. Problemnya tuh kalau misalkan MBG pure bener-bener nggak ada bisnis sama sekali gitu ya, emang program pemerintah yang mulia gitu, gue yakin ya nggak masalah. Tapi kan kalau misalkan itu pure program untuk ngasih makan, untuk niat baik, pasti membelendung banget dong anggarannya. Makanya pakai mitra. Nah di situ problemnya menurut gue. Nggak ada yang nganggur bang, kan itu diduga beritanya. Ya kita mau positive thinking aja ya. Enggak, gini. Enggak, dapurnya tetap ada ya. Enggak ada yang fiktif kan, so udah ada tuh fakta kayak banyak banget orang-orang yang menerima makan MBG gitu ya. Beberapa ada yang mungkin biasa-biasa aja, pada akhirnya nggak ada berita-berita macam-macam.
Ray Buy one apaan nih? Buy one apaan nih bang? Ya, saya vendor MBG di sini juga orang Wiki Wars. Anjir nggak bisa, gue nggak jago. Nggak banyak literasi gue dibanding lu bang. Kalau kayak gue bang, iya skip lah bang, gue mau WK dulu bang. Jangan gue lah bang. Kalah bego. Iya, gue mau memes dulu memes. Ya tapi thank you bang ini udah mampir. Itu maksud gue. Gue concernnya di situ. Kayak banyak banget kan kreator komentari yang biasa ngomongin soal MBG gitu ya. Kecuali Bang Eno, jelas Bang Eno kan ranahnya bukan di Indonesia. Padahal ngomongin soal MBG gitu, gue jarang banget ngomongin itu. Terus abis itu ada satu berita ya, yang lucu banget menurut gue ya. Akhirnya gue bahas. Lu tahu Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta? Ya berita itu yang buat gue akhirnya, oke gue bakal bahas. Tuh pada Enggak gitu bang. Gue mau tapi jangan sekarang lah. Gue lagi live stream aja. Iya jadi itu berita ya lucu banget soalnya apa? Soalnya di situ jam berapa? Iya kan abis ini gue nggak tahu apakah ini short the unit tapi karena suku bunga dipotong saya keinginan elit Amrik bill mereka ini kayaknya udah efektif. Man, every government in every country in the world itu lagi fuck up anjir. Aduh gila, gue pengen banget bang, cuman aduh bang. Belum siap gue anjir mikir. The people at the lower income brackets are getting screwed over by a Republican majority that doesn't give a damn about them. You know, I'm somebody that was supposed to not go to college. I ended up working at Subway and Target. I had zero health care. And to me, you would tell somebody in my place, you know what? We're helping you out. Just giving you a little bit. But the billionaires are the ones that make the most money and deserve the most help. That's your logic. But you all want to tout a tax plan that increases taxes on people making under $30,000 a year, the folks that are struggling, and then cutting their Medicaid on top of that. That's the most insulting thing I've ever heard. Damn. Seharusnya ya uang yang dikolektifin dari berbagai macam gaji gitu, gaji orang-orang harusnya gitu ya. Sewajarnya itu bisa dirasakan balik. Nggak harus healthcare lah, nggak harus kesehatan gitu, bisa transportasi umum misalkan, tata kelola kota misalkan, jalanan depan rumah misalkan. Harusnya ya, itu maksud gue. Jadi sudah fuck up banget di Amerika, jelas. Ya, gue aja yang maksudnya bukan orang Amerika ya, dan cuma nonton video Bang Eno doang. Ngerti gitu kalau misalnya Amrik tuh sebebas-bebasnya tetap aja fuck up juga mereka. Aturan gun owning lah, aturan health pajak dan juga tiba baliknya lah ya, asuransi kesehatannya lah gila. Terus student loan-nya lah gila. Se-fuck up-nya Indonesia menurut gue Amerika lebih gak jelas kayak gitu. Baik ya, gue tadi ngomong sama mana? Oh ya, jadi ada berita MBG di Gunung Kidul yang itu lucu banget. Ini nanti kita bakal bahas di ngopi. Jadi itu berita bilang kalau misalkan daerah sana memutuskan untuk merubah anggaran MBG menjadi pendidikan. Ray, gue tantang lu, hitung biaya untuk satu mahasiswa dapat semester 1 lo bandingkan dengan ini UKT-nya UKT siapa nih? UKT lo UKT gue beda anjir. UKT gue dulu UKT Satpam. Mayan tapi ya murah banget sih ya. Dulu di PB tuh gue per semester cuman 2 juta 3 juta. Kalau UKT lo gue tebak UI ya. UI mungkin bisa 10 6, 8 ya. Terus abis itu 3 kali 4 kan 3 kali 8 ya. Tapi Bang Eno pinter, bisa aja 7, bisa aja 6 gitu ya. Jadi 6 kali 8 berapa tuh? 48 juta. Tetek bengek buat ongkos dan segala macem 50 mungkin. UKT gue 5 juta. UKT gue 2 juta dulu. Murah kan? Ya murah banget. Orang waktu gue bimbingan sama dosen gue kan mulutnya nyeblak banget. Tapi beliau
friend sama gue, bro sama gue. Jadi gue juga pernah dapat proyekan dari beliau gitu ya, meskipun nyeblak. Tapi kalau misalnya lu semua ngedenger ini pasti agak salty gitu ya ngerasanya. Jadi waktu gue bimbingan, kan satu dosen 4 orang gitu ya. Dia ngeliat UKT gue, anjing, Re kamu miskin ya ternyata. Saya dibandingin temen-temen gue, UKT itu gede anjir. Ada temen gue yang 11 UKT-nya, ada yang 9, ada yang 5. Gue dibilang 2 juta. Ya gimana ya Pak? Sekarang bandingkan sama total biaya FL. Sudah punya berapa S1 kita 3 tahun ke depan. Kita bertriliun-triliun ya. Bahkan nyerap setengah dana pendidikan gitu, itu gak mengerti lagi gue. Ya miris emang bang. Gue pun ngelihatnya kayak ini gue yang bingung man ya, pemerintah yang sekarang pengen buat sekolah sendiri gitu. Sekolah rakyat, bedanya apa sama sekolah negeri men? Astagfirullahaladzim, ya Allah, gue nggak ngerti itu gue nggak ngerti gue. UKT gue ya tahu itu ya. Jadi jadi dosen gue kan ngomong kayak gitu, 2 juta 2 kali 8 berapa tuh gue cuman 16. Nggak cuman juga sih ya, kalau misalnya untuk orang-orang yang nggak punya duit sama sekali gitu ya. Terus ya udah, alhamdulillah itu kuliah bener-bener ngebantu gue banget ngerubah pola pikir gitu. Gue SMA langsung kerja, jadi ini gue jadi babu pasti, soalnya nggak punya kedewasaan pola pikir gitu loh. Gue termasuk orang yang jujur ya, abis lulus SMA nggak bisa mikir sekeren orang-orang yang udah langsung kerja gitu ya. Gue perlu banget ditatar lagi gitu. Dan menurut gue ya, pendidikan itu selain KB alami biar orang-orang tuh tiba-tiba nggak langsung hamil, nggak langsung brojol, nggak langsung nikah gitu ya, terus habis itu luntang-lantung. Pendidikan tuh penting banget ya, investasi jangka panjang yang menurut gue peluang untuk keluar dari zona kemiskinan besar banget. Apalagi kalau misalnya sesuai jurusan. Nah, itu penting banget menurut gue. Masanya gini, kayak semoga gitu ya pemerintah kita tercinta itu nggak melihat bonus demografi ini sebagai bonus pekerja upah rendah gitu, karena bahaya ya nggak sih. Lihat sekarang seberapa banyak ojek online gitu tanpa mengurangi rasa hormat gitu. Itu profesi yang sangat amat membantu banyak orang-orang kan ya nggak sih. Gue pun sempat kepikiran buat jadi ojo waktu gue lulus, karena gue juga pengen langsung dapat duit kan. Tapi ya udahlah, gue coba buat ngelamar dulu. Terlepas dari jurusannya apa aja bang, kan tadi change buat dapat pekerjaan yang lebih layak itu kalau misalnya sesuai jurusan. Tapi nggak sesuai jurusan pun ya, harusnya masih ada manfaat ketika lu kuliah. Harusnya kalau bener ya kuliahnya ya. Mau buka pabrik aja nggak ada investor, yang kamu dipersulit. 16 ambil banget, gue kurang dari itu ya. Sekolah rakyat mungkin biar mudah dipantau langsung berita dan mudah didoktrin. Anjing langsung bilang kayak gitu. Harusnya sekolah negeri juga bisa ya. Maksudnya kan kayak fakta bahwa MBG sekarang susah banget ya diberitakan, karena ya gampang dipantau juga. Itu kan basically kayak pemerintah kita tuh nggak yang gaptek banget, kagak anjing, sumpah dah. Kayak orang kecelakaan, orang nyari pelaku, orang nyari ini mayat siapa, gampang kok, sehari 3 hari kalau niat ya. Itu cepet banget, serius. Tapi permasalahannya gini, harus ada kondisi dulu gitu loh, sedihnya ya. Ya intinya kita WKW memes dulu lah ya. Oh ya, by the way nanti tadi gue ngomong kenapa akhirnya ngomongin MBG, karena gue ngeliat berita Gunung Kidul yang ngerubah anggaran dari MBG ke pendidikan. Itu lucu banget, soalnya apa? Soalnya dana MBG itu ada setengahnya ya dari dana pendidikan. Jadi dari dana pendidikan ke MBG di-convert lagi ke pendidikan. Itu lucu banget. Itu lucu banget, ya Allah Akbar.
Memang seharusnya itu men. Ya begitu gak enak karena asli kandungannya obat MK Ultra gitu. Terlalu brutal sih. Ya terlalu brutal. Ya. Itu ironis men. Kan emang seharusnya itu dana pendidikan ya. Dan Pak Prabowo sendiri bilang kok kalau misalkan itu kan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Gua gak ngerti korelasinya di mana gitu loh. Belum lagi ada berita kayak ada beberapa makanan-makanan sisa MBG yang kalau misalnya dilihat gitu berapa banyak ya. Itu udah mengkhawatirkan katanya. Ada beritanya sendiri, lu silakan cari ya. Kan keefektifan dari program ini kita juga bahkan nggak tahu karena ya close call. Bahkan ada berita juga yang bilang katanya dipantau sama beberapa lembaga lain gitu yang seharusnya jauh dari sipil gitu. Ya balik lagi lah ya, ini kan udah dijalanin sebagai masyarakat dan juga rakyat yang baik. Semoga ya program ini benar bisa gitu loh, bisa sesuai dengan tujuan. Meskipun pada akhirnya ya masih banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Oke, let's go. Kita bakal WK Kebon Memes. Tanpa banyak basa-basi lagi, let's go. Ya, Bang Eno maaf ya Bang, gue pengen main cuman aduh, gue lagi mode goblok nih anjir. Arung. Woi, kita Sun Black. Bentar, ini kenapa? Wait, what the hell? Tax bar gue kenapa kayak gini anjir? Nah, bentar guys. Lah, tas bar gue kenapa gini dah? Ah, bodoh. Wait, restart dulu bro. Windows Explorer, restart door. Nah, oke. Lanjut, keep. Apa nih? Pernahkah kamu melihat tromol yang pecah diperbaiki dengan sepotong baja? Perbaikan yang dilakukan oleh paman berkacamata memang selalu menarik perhatian. Pikir gue doang anjir yang apa namanya? Doom watching videos, ini udah bukan doom scrolling lagi. Dan sering dibawa pulang rutinitas sekarang. Dulu mah kayak sorry gitu kata sama gue. Kata sama gue gak enak. Sama gue kan jualan warteg ya, jadi tahu gitu. Paman Pakistan. Lo gue baru pertama kali sih liat nih. Akibat pemukulan yang melenceng oleh mekanik magang, rumah bearing mengalami pecah. Tentu saja, teknik perbaikan kali ini sangat langka. Bahkan tidak diajarkan oleh guru STM maupun tukang bubut lainnya. Dengan dalih bahwa ilmu itu mahal. Bagi Pak, lu semua liat video kayak gitu anjir tiap malam, the hell. Nih lihat nih. Kalau gue lagi baca begini coy. Gue lagi baca begini nih. Sisi tergelap surga. Isi bukunya apaan? Isi bukunya perkentotan. Capek gue, kentot mulu. Video Tara Arts. Kalau nimpa dipikir mas, situ mau nimpa atau bikin hoax. Oke. Arti sebenarnya Free Fire. Api Ya, halo gratis. semuanya anak-anak blow on. Sekarang kita Jir. Ini siluet atau beneran warna tangannya anjir? anjing. Karena gini nih. Ini kan free. Nah, free itu punya dua arti. Ada artinya itu gratis. Nah, ya Oke. ini. Tapi goblok. Bebas. Yang bener tuh bebas. Iya. Jadi ada gratis, ada bebas tuh free tuh kayak gitu tuh. Ribet kan ya, namanya juga Inggris. Dan lagi-lagi fire juga punya dua arti sama kayak si free. Apa tuh? Bisa artinya api, bisa artinya tuh tembak. Kalau misalnya Oke. lu main game FPS mungkin familiar sama fire yang arti tembak itu, kayak komandan nyuruhnya hold your fire gitu. Lu Oke. disuruh jangan nembak dulu, tahan dulu jing. Ini lucu nih, Kalau dia teriak fire ya berarti tembak gitu. Iya. Nah jadi kalau digabung free fire jadi ya Bebas tebak. menembak. Oh gitu. Nah blow on. Tuh nih arti yang bener tuh gini tuh ya.
Tembak arti itu bebas. tembak bebas. Oh gitu. Bebas nembak gitu, bebas untuk menembak bla 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 banyak lah pokoknya arti gitulah. Nembak apa tuh? Gas air mata. Maksud gua nembak ini AK di Free Fire. Ya, intinya kalau dijadiin ke bahasa Indonesia tuh ya lu bebas gitu nembak siapa aja bodo amat siapa. Pokoknya gerak tembak gitu, bodo amat siapa. Dan asal lu tahu, Free Fire itu emang bener istilah ada beneran di dunia militer tuh Free Fire ada istilah dia sebuah istilah. Namanya itu Free Fire Zone. Itu artinya zona bebas menembak. Jadi yang gerak dikit ditembak. Ada di perang Vietnam seinget gue tuh. Anjay. Ya, Gila, kuliah Free Fire nggak pernah expect gue bakalan gue lakuin ini. sekian. Udah ngerti kan semua? Iyalah gampang. Kalau masih nggak ngerti gak tahu. Lu mungkin aspal dikasih nyawa atau apa tuh? Aspal dikasih nyawa. Nah sekarang kalau yang mau main FF lah sono lah CS hitam. Main-main. Sehat-sehat CS hitam. Donatur saya Forno. Anjay, ada donaturnya coy. Ya terima kasih banyak ya bagi yang udah support gue di Sawery ya. Berkah-berkah semuanya. John Takim, Red, ya jempol. Anjay, oke. Kayak ini ya, kayak alam semenit ya. Terima kasih banyak atas donatur setia kita malam hari ini. Ya, Lukazi, Ahmad Wildan, Dika Anjut. Lukazi lawan siapa nih? Judi era tradisional, judi era murah. Set. Mungkin ini benar ya, Terus ya beberapa game mungkin benar ya. Tapi kan ada PT. Alasannya lu bang. Yes sir. Ada PT. Kalau misalkan lu berharap ya dapat di bawah PT itu dipertanyakan tuh. Tapi kalau misalkan selama ada harga asli dan lu nggak ngarep bakalan dapet di bawah harga asli, kayak diskon misalkan, harusnya tolong jangan bertumbuh pada omongan gue nih. Lu lagi mendengarkan YouTuber nih ya, bukan ustadz ya, atau bukan pendeta atau bukan pastor gitu. Harusnya nggak bisa disamain dengan judi gitu, harusnya kan ada PT sama aja kayak pecandu slot lah, goblok itu alasan slot mah. Itu baru orang-orang aspal dikasih nyawa. Nah kalau misalkan slot tapi coba buat ngebela gitu, karena emang dongo gitu. Kenapa begitu? Karena sudah ditipu dengan algoritma ya. Udah di set sama bandar, tetap saja membela kalau misalkan itu bermanfaat, itu dongo. Aspal dikasih nyawa, betul. Nggak ada tuh PT nggak ada slot, nggak ada PT ya. Harusnya. Jadi gimana playernya spend duit sebelum gacha ampas gimana tuh? Kan ada rate of red on, makanya nggak semua game punya PT ya. Kalau misalkan gacanya ada PT, kalau misalkan gacanya nggak ada PT, nah baru tuh lu sama-samain nggak apa-apa lah, nggak masalah gua. Tapi tau gak sih pemain julu itu gak mempan dinasehatin karena ngerasa bener. Iya kan kak, ada 3 tahapan ya orang buat dikasih tahu. Pertama dikasih tahu baik-baik. Yang kedua dikasih tahu pakai sarkas ya, atau bener-bener langsung direct gitu kasih tahu. Yang ketiga ditolol-tololin gitu loh. Dikasih tahu kalau misalkan dia itu tolol, dungu, bodoh gitu. Pokoknya bener-bener lu haras sampai dia tuh mikir kayak anjir gue kenapa bisa disebut kayak gitu ya. Nah itu cara ketiga tuh. Itu yang bener-bener bisa mungkin menyembuhkan orang. Tapi side effect-nya buat orang yang nggak tahu adalah ya lu juga dapat karma karena ngomong kasar gitu. But I think it's worth it. Kepala Bappenas sebut MBG itu lebih penting daripada lapangan. Nah coba. Ini bener gak nih? Gua nggak pengen kemakan judul postingan apa nih? Judul postingan media random yang ada di Instagram apa nih? Kepala Bappenas, coba. Ini kita save dulu. Oke, terus kita kesini, kita gitu, terus Google Lens, upload, ya, ini terus, set, oke, salin, ini bener gak nih? Kita baca dulu guys. Aku tidak ingin mendengarkan AI. Oke, anjing ini berita beberapa bulan yang lalu, anjir, bulan Maret. Pasti udah ada klarifikasinya. Dia baca yang lu.
masalah game gacha. Saudara tapi Ferry Irwani gak suka. Itu hoax gak sih? Om Ferry emang beneran Om Ferry ngedukung ini ya? Onodera ya? Katanya itu cuma tim teks doang. Lagian siapa sih orang goblok yang support sama gorila? Menang blonde doang. Fantasi lu sama Jennifer Lawrence ya? Tahu gua. Men, Onodera teman masa kecil anjir. Pinter masak. Ya Allah. Goblok emang. Oh very reply tipe teksnya saat ketahuan. Oh gitu. Gitu. Game gacha ni sebenarnya lagi teruk daripada anda bawa anak anda pergi ke kasino atau main loteri. Paling kurang loteri kasino ni ada had umur. Dan kalau orang bawa anak kecil itu berbahaya itu. Game gacha itu berbahaya ya. Jadi bisa diakses juga sama bocil. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan bareng-bareng nih. Bagi kasino akan ada pegawai yang ambil tindakan. Game gacha tak ada had umur. Cuma yang gua kagetnya bahkan Roblox aja. Roblox tuh bocil-bocil udah bener-bener berani ngetop up Robux men. Sumpah. Itu gua nggak expect banget. Sangat pelik adalah tak ramai yang nak cakap pasal isu ni. Game gacha ni apa? Gacha ni sebenarnya adalah satu mekanisme dalam game-game online yang sekarang ni sangat-sangat popular. Game gacha terbesar catatkan rekod pendapatan berbilion-bilion dolar satu tahun dengan ratusan juta pemain di seluruh dunia. Maka besar kemungkinan anda, anak-anak anda dengan kawan-kawan dia semua dah install dah game-game genre macam ni. Punyalah berjaya model game gacha ni sampaikan dia mengubah keseluruhan industri gaming. EA pun kayak tapi selalu gagal. Terus greedy sih lu, Makin banyak syarikat nak tiru formula game gacha. Jadi ini ngopi Malaysia ya. Apa ini radio Singham? Tidur dah. Ini gue pengen lihat berita ini dulu. Bener atau enggak kita cross check dulu. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi mengatakan bahwa program MBG lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Coba kita lihat ya apa yang dibicarakannya. Diunggah saat konferensi pers di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa mesti kasih makan, kenapa tidak kasih pekerjaan saja, tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi ini dengan hanya memberikan pekerjaan saja. Pak, lu cuma sekali ngasih makan per hari aja. Kayak MBG dikasih makan tiap hari aja gitu loh, 3 kali sehari gitu kan kagak ya. Itu juga nggak menjawab juga sih kayak bener-bener bisa mengatasi persoalan gizi ya. Rahmat menyebutkan beberapa sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2020, salah satunya melalui program MBG. Berarti Presiden sedang mengajak seluruh Indonesia membuat sejarah bahwa kita telah meletakkan dasar-dasar bagi Indonesia Emas. Setiap presiden punya sejarah sendiri, dan kita yang sedang bersama kepemimpinan presiden untuk beberapa tahun ke depan sedang membuat sejarah baru, dan sejarah inilah akan terjadi. Iya kan, beliau kan berbicara sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional gitu. Sebagai pemerintah tidak mungkin ngomong yang kurang bagus gitu terkait adanya hal ini ya. Kalau misalkan tiba-tiba ketahuan ngomong yang jelek, langsung tuh diganti. We all knows bro, we all knows. Kita semua tahu. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah jauh-jauh kayak orang yang udah punya jabatan kepala. Temen lu yang PNS anjing. Berani nggak ngomong tiba-tiba sefrontal kreator gitu, sefrontal orang-orang musisi gitu. What? Ko Acuk? Oh my god, Ko Acuk, thanks for the raid, bro. Thank you, Ko Acuk. Thank you.
Welcome Rente Kacu, welcome. Iya gitu men. Teman-teman lo yang PNS pun gue yakin jarang banget ngomongin sama pemerintah, jarang mengkritik. Kenapa? Karena ada terms and conditionnya juga gitu loh. Tapi mereka kalau ngejilat nggak dapat jabatan. Ya soalnya posisi fungsional ya. Yang kalian menunjukkan bahwa postur tubuh, kecerdasan serta kemampuan fisik dan otak turut dipengaruhi dari makan. Iya kita tahu, gak usah diajarin lah ya Allah. Memberikan makan bergizi harus didahulukan sebelum mendidik dan mengarahkan anak-anak. Bapak baru ngasih makan setahun sehari sekali ya, dan belum tentu dimakan. Ya Allah. Dan sebagian anggaran ya itu berasal dari setengah anggaran pendidikan. Itu anggaran yang seharusnya dipakai ya menyempurnakan sistem pendidikan atau apapun itu. Ya nanti dikasih TV ya, terus biar bisa buat sekolah dong, fasilitas biar keren. Ya, kok acuk yo Bang Red? Kok acuk? Thank you banget udah nge-rate. Salam kenal kok acuk. Kita belum pernah ngobrol-ngobrol, tapi gue udah pernah ke server ini kok. Apa namanya? Lupa gue nama servernya apaan. Noir. Iya, gue udah pernah ke bengkelnya. Anjay. Ya, lanjut. Oh gitu, maksudnya beneran ya berarti ya. Ini bukan clickbait ya beritanya ya. Udah ada nih, emang beneran ngomong kayak gini. Ingat Om, berani kotor itu baik, jadi berani makan yang dulu sama Eci. Betul. Iya. Nih ya, sorry banget WKWK kebanyakan yeping. Tapi gue dulu pernah waktu gue kuliah di IPB ya. Dan tahun pertama waktu itu kan yang S1 pasti sarjana ya. Nah waktu itu karena gue mulai makan di kampus, ada satu kejadian yang lucu. Jadi perut gue harus dikondisikan dulu dengan makanan kampus, dan itu real anjing sumpah dah. Hari pertama gue makan makanan di kampus ya, itu gue muntaber anjing sumpah. Kayak secara makanan sebenarnya lebih mewahan kantin di kampus, tapi kantin di kampus Asrama Putra itu memang terkenal murah, tapi hygiene-nya nggak tahu dipertanyakan ya. Tetapi kita harus makan itu karena kita harus berhemat. Jadi sedikit-sedikitnya lauk makan di rumah gua, tetap aja lebih banyakan lauk makan di kampus. Tapi seminggu gua nyobain makan di kampus, gua berak-berak dulu. Kayak adaptasi anjir. Setelah seminggu itu kayak ya udah badan gue langsung terbiasa dengan makan. Tidak mau menjelekkan makanan ya gitu, cuman agak sedikit lucu sih ketika gue inget dulu gitu ya. Ya anjir, makan makanan jamur crispy, makan makanan warteg, tongkol, sayur dan segala macem gitu ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat kan itu gue udah di rumah tuh, tapi gue makannya biasanya di luar kampus. Nah di situ ada mendingan tuh. Ekosistem mungkin iya. Nah, terus konteksnya ketika gue baca berita MBG, terus ada yang bilang pejabat kita bilang kayak oh butuh adaptasi itu, gue langsung kayak aja gue jadi teringat waktu gue ngampus dulu, men. Apakah benar butuh adaptasi atau butuh evaluasi? Nah itulah maksud gue. Anjing keren banget gue bro dengan Pepe dan bertingkah layaknya anime tersebut. Gila, semua orang yang berpikir dia main karakternya Kitosan. What the fuck? What the fuck is that? I don't know. Type large guy, Place of Origins, The Water, net worth $29 Graver or Sogi, not right now. Oke, lanjut apa nih? Never forget LPK. Apa nih? Lapangan Pakades. Siapa nih? Odading mengoleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah odading mengoleh di dia karena lamun teu ngadahar dading mengoleh maneh tegau jeung aing. Lain balad aing gop. Downfall-nya cepet banget ya. Udah nih Mang Oleh ya, sedih banget gue ngeliatnya. Langsung balik lagi jadi tukang jahit anjir. Tukang jahit atau tukang sol tuh, lupa gue. Nah, ntar, gue kencing dulu bentar. Lihat ini dulu deh. Bentar.
Yo, let's go. Kalau kamu berdiri di atas sebuah gumpalan air yang nggak bisa hancur, lalu sebuah mobil dilempar ke... Nah, ntar ini videonya Zex di film tapi dibuatin bahasa Indonesia. Anjing, ini maling video atau gimana dah ceritanya? Ini ada watermarknya anjir. Siapa yang cosplay jadi calon sarjana? Kalau kamu berdiri di atas sebuah gumpalan air yang nggak bisa hancur, lalu sebuah mobil dilempar ke sisi lainnya, kamu bakal terlempar ratusan kaki ke udara. Sekarang kalau seekor paus biru dijatuhkan ke situ, itu bisa melempar kamu sampai lebih dari 10 mil tingginya. Tapi kalau ada meteor jatuh dari luar angkasa dan menabrak gumpalan itu, kekuatan benturannya bakal menekan gumpalan tersebut. Dan kemudian, kamu akan mendarat langsung di Dadarin aja. Kamu akan kenyang hanya dengan modal Oh, jadi ini maksudnya. 15.000 saja. Kamu juga akan mendapatkan banyak pilihan menu seperti dadarin iga bakar, dadarin sop udang, dadarin ceker tanpa tulang, dan masih banyak pilihan menu lainnya yang tersedia buat kamu. Damn. Smooth. Oke, mantap. Lukas 89 simple tapi membuat kaum barat nggak suka. Astagfirullahaladzim, kaget gue, itu beneran di What the hell? Swaldo. Same as usual, then one die 100,000 more. One die, one... I'm not here to do business with you. Anjir, itu beneran Dewa bisa ciuman gitu. Damn. Bold move. Wait, excuse me? I'm just going around doing magic. Would you like to see something? Oh, no, I'm okay. Wait, but it'll be fun though, I promise. Okay, sure, wait, okay. All the cards, they're different, yeah? Yeah, they're different. Great, can you just sit... Freaky pesulap. Say the word stop whenever you want. Stop, okay? This will be your card, the Jack of Clubs. Make sure you memorize it, okay? Okay. I'm gonna give a deck a shuffle, and hopefully your Jack of Clubs comes to the top. Was this it? No, it wasn't your card. You stink. Oh, but it's okay. If I take your 10, if I give it a shake like that, it turns into the Jack of Clubs. Oh my God, that's my card. Wait, honestly, I just thought you were cute, and I wanted to ask if I could have your number. Oh, no, I'm okay. Wait, why, if you don't mind me asking? Oh, you're kind of ugly, and magic is an ick. Oh, okay. Well, have a good day. You too. Lucu banget. Itu ceweknya pengen aja ngasih nomor, tapi pesulap itu sudah punya pacar. Dedet umap ya. Anjing, sumpah gedek banget videonya. Geter-geter mulu, nggak bisa, gue nggak kuat. Natalia, Bude Husna, padahal cuman minta kelengkeng 4 kresek saja, besoknya langsung dipasang jaring. Buat ibu-ibu jangan pernah ngobrol sama Bu Neneng, kikir soalnya lo maling. Minta 4 kresek, kayaknya nggak tahu malu. Udah kayak kuda. The internet is creating a fandom over cartoon horse girl. Kita sedang ada dalam kondisi itu, man. Oh nih, parah emang Bu Husna nggak tahu malu. Up guys, kita akan unboxing best sex tape. Seret banget guys, gadgetnya guys. HP-nya guys. Wow, juicy banget guys. Juicy. Ini beneran best sex HP dong. Juicy dan berlendir. Itu orang bercanda totalitas banget. Sampai morning aja. Sebenarnya nggak harus dosa gitu sih buat orang serius ya. Nggak harus. Bahasa Banjar plus bahasa Indo beda, ini bahasa daerah gue. Buat hanyar datang dari Jakarta kah? Gue hanyar bulik dari Jakarta.
Syaratnya gue. Bentar, beliau bukannya artis ya? Iya dong, gue kan orang kota. Lo pernah nggak ke Jakarta? Belum lagi. Hendak beli jalanan ke Monas. Gue Oh iya anjir, temannya Ojan, betul. hari ke Monas tuh. Rame banar di Monas tuh. Jar, bujuran amas kah? Kemarin Nggak ngerti gue konteksnya. Ya tadi gimana? Nih Natalia. Ece Roda ketika mengetahui bendera One Piece digunakan sebagai simbol evolusi Indonesia memang Perancis dan telah memakan banyak korban. Lah kan bukan dia yang emang benar-benar mengibarkan bendera pertama ya. Where's the money, Skylar? I gave it to his... Every Americans. Ya, Banjar benar. Berpikir cerdas. Kalau nggak full jelek sih. Jelek. Never forget ABK. Anjay, Bond dan Fit to Black ya? Aduh lagu. Aduh iklan rokok lagi anjir. 76 ya nggak sih? Iya betul. Kenapa ya iklan rokok selalu bisa ngebuat gue merinding anjir? Ya. Alif, gue nggak bisa tanpa lu. Real. Facebook adalah tempat pelarian gue anjir. Kita sekarang Facebook. Nih, kayaknya gue harus lihat-lihat dulu ya. Teng ding ding. Ding ding. Nih ding. PFC gila bisa dulu sempat kepikiran nikah umur 20 tahun dan paling lambat 25 tahun. Ini iya ya. Baca buku di perpustakaan Komat Kamit. Video berbaru bang, katanya dia punya kodam siluman singa merah. Buset. Ini cewek emo dengan kearifan lokal. Wow. Ya. Wow. Hati-hati disantet om. Even better. Let's go. Kita subscribe dulu lah ya. Udah bisa di-rate belum? Nih skala Naya ini. Please bisa. Oh yes, udah bisa. Nice. Nanti kita rate ya. Sempat kepikiran nikah umur 20 tahun dan paling lambat 25 tahun. Ya sebenarnya nggak masalah ya mau nikah umur 20 tahun goblok. Umur 22 tahun anjir. Gercep banget. Berapa usia? Berapa rata-rata usia manusia orang selesai kuliah? Rata-rata usia 25 tahun anjing. Oh menyelesaikan pendidikan S1 22 hingga 25 tahun. Oke, usia lebih dari 20 tahun tapi baru kuliah S1. Enggak apa-apa. 22 tahun ya berarti ya? Bentar. Kan 5 tahun. Sekarang SD 6 tahun ya minimal ya? 5 tahun. Kalau misalnya SD berarti sampai 11. Ya 11 SMP jadi 14. 14 jadi SMA 17 4 tahun. Oh 21 22 tahun. Iya 22 tahun men. Habis kuliah langsung batu nikah anjay. Gokil gercep juga. Paling lambat 25 tahun. Sebenarnya kalau misalnya emang udah mental cukup, terus penghasilan ada, calon ada gitu ya, udah klop ya, why not man sebenarnya. Cuman ya sayang aja sih kalau misalkan lu tuh selalu mikirin nikah tapi masih belum bisa memikirkan hal-hal lain yang lebih, ya misalkan lebih bisa mempersiapkan untuk nikah agar nanti waktu keluarga ya udah punya keluarga bisa lebih proper lagi ya.
Kayak menurut ada jeroan lain kalau masih belum siap. Betul. Gue nikah umur berapa ya? 27 gue dulu. 27 harusnya anak gue 27 26 ya? 26, 27. Anak gue umur 2 tahun setengah. 26, 27 gue nikahnya coy. 26, 27 sekarang udah 30 tahun. Mau ke umur 31. Dan fine-fine aja sih menurut gue. Itu juga gue nikah karena emang orang yang cocok ya sama gue, ibu negara, itu sama umurnya. Jadi gue seenggaknya ada target gitu. Jangan sampai ibu negara seenggaknya tuh netting duluan. Kayak 30 tahun baru. Lagi pula ibu negara juga ada juga yang suka itu. Aja. Tapi milihnya gue, gokil. Kalau misalnya gak sama ibu negara, gue mungkin menikmati masa tua gue sampai umur 31, 32 gitu ya. Dengan tanpa pasangan kalau gue. Dan gak masalah juga sih. Bagi laki-laki ya. Kalau perempuan beda coy. Perempuan kan ada ininya juga, ada masa kesuburan juga. Jadi emang recommendednya di bawah 30 tahun gitu loh. Kalau misalnya di atas 30 tahun emang ya pencapaian apa yang benar-benar bisa mengorbankan itu harus worth it. Kakak gue udah nikah. Gue ya selama kakak lu itu udah proper sih nggak masalah harusnya ya. Yang penting jangan sampai menyesal dan habis itu malahan membebani kerabat yang lain. Gue udah 25 gak kepikiran sama sekali bakal nikah umur berapa. Kayaknya lajang seumur hidup juga gak masalah. Nah, sumpah ya, orang-orang yang mikir kayak gitu, tiba-tiba nih ya, suka ada momen akhirnya lo ketemu yang klop. Terus akhirnya nikah aja, sumpah dah. Temen gue banyak nih kayak gitu, gak kepikiran nikah gitu. Ya, makanya di Korea para cewek-cewek itu suka nyimpen apa gitu pengobatan biar nikahnya lambat nanti gak susah punya anak. Ya kalau misalnya orang-orang di luar budayanya beda sama Indonesia gitu maksud gue. Nggak masalah sebenarnya nikah tuh, yang penting jangan sampai lu menyesal setelah nikahnya, itu doang sebenarnya. Ya selama lu tuh udah proper mau nikah umur berapapun menurut gue nggak masalah. Gitu. Yang penting jangan sampai nikah itu cuma dijadikan target PR tapi lu nggak bisa mempersiapkan itu sampai waktu udah bener-bener punya keluarga baru bingung tuh, baru nyusahin orang minjem duit dan segala macam. Ya, terus berlindung dengan kata, nikah nanti dibukakan pintu rezeki banyak banget. Iya, itu harus kita imanin sebagai Islam ya, sebagai muslim. Tapi kita juga harus menyediakan jalur-jalur pintu rezeki tersebut. Jangan sampai cuman dari pintu orang tua. Gitu loh, bro. Ekonomi gue jelek, presentasi gue juga job juga masih gak jelas. Udah lah. Men, gue doain semoga ya salah satu di antara itu semua bisa jadi lebih baik lagi lah ya. Semangat aja, semangat. Ya, semoga nggak selamanya lu sengsara, anjir. Lanjut, apa nih? Indis ekonomi. Minggu pagi ke GBK kali ya, jogging kapan? Minggu pagi anjing, ngapain cok? Jogging bangsat, gas, ayo gas di mana? Temen tell me. Lukaze akan tercipta 19 juta. Bro. Nanti kita lihat alasannya gimana ketika debat pilpres. Usumnya tapi Genshin. Mana hayo fair kah? 各馬娘の構想が期待できます。人気と実力を兼ね備えた5番、2番人気を紹介しましょう。6番、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。1番人気9番。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。Ini Tignari ngapain nih? 今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。5番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。Anjir. 息を入れるタイミングがあればいい。 Main front dia, main front. 2番手は10番、8番、3番手、一馬審査、11番、輝く6番、それを見るように7番、一馬審査、2番、さらには Aduh buset, kangen banget gue sama musiknya kacau. 少し離れて10番、12番、Ding ding te 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 ne dren. Anjay. Nya.
Let's go! Let's go! Buset, rekam 1 juta. Nggak sejuta juga nggak apa-apa. Tetap main Aircraft gua, cuman nggak sampai subuh. Paling sejam. Faruna, apa? Daftar kerja sebagai fresh graduate tanpa ordal HRD. Sorry, kalau kerjaan buat lo gua nggak ada, tapi kalau ngerjain lo gua bisa. The one and only Lord Suroso. Zem. Lu tahu nggak orang aslinya ya bener-bener punya aliran bela diri sendiri, Om Suroso. Kacau. Legend dari apa namanya series Azab. Lukaze 19 juta lapangan pekerjaan, semangat Lukaze. Wow. Oh my god. Oh! Whoa! Whoa! Oh shit! Wait! Am I gonna go down here? Wait! Aja lucu banget jeda streamnya. Whoa! Oh my god! Oh! Whoa! Whoa! Oh shit! Wait! Am I gonna go down here? Wait! Anjir, itu lubangnya berair coy. Bisa sih? Aduh. What? RDR coy. Bukan dalam 9 apa nih? Ano. Hanya merek sepatu. Gibran Raka, Booming Raka. Emang Mas Gibran Fafa, Mas Emin. Beri 1 permintaan. Kuda poni. Oke. Kau pucet? Kau cebol? Kau poni? Iku salah. Apa? Karpe. Ayo Bima. Ngomong apa? Kangen gue nonton TV. Sekarang TV gue cuma dinyalain waktu hari Minggu doang. Punya TV segede gini ya. Sengaja gitu buat pengen jadi home studio anjing. Ya, tapi nggak ada waktu sama sekali buat nonton bareng. Astagfirullahaladzim, jangan jadi streamer guys. Sumpah, mending jadi karyawan lah. Yang proper tapi yang proper. Biar Sabtu Minggu ada waktu sama keluarga. Udah liatin lu. Why do all men do this? Ya karena kebanyakan coli sih. Kita semua tahu kok. Gak usah so polos gitu dah. Elah. Tapi kok cewek gimana bang, sering kayak gitu? Gue gak enak nih ngomongnya. Karena biasa ekspektasian setiap profesi ada resiko. Woi anjir, Reddit men. Aduh, sehat-sehat anjing, sumpah ya. Aduh. Dek, semangat ya Dek. Dek, semoga gak kenapa-napa Dek, sumpah. Lu berani banget, gokil. Gokil lu Dek, kacau. Respect. Aduh anjir, gue takut. Apa si Ade anjir. No. Aduh. Dek. Mau ke BB aja lu Dek, Allah. Gila ya, sedih banget. Maksudku tuh sekarang orang-orang udah dalam tahap ini dan dinormalisasi anjing. Itu gak maksud gue?
kayak ada video bercanda kayak gini, orang-orang malah khawatir ini adanya nggak kenapa-napa gitu loh. Sumpah, sedih men kondisi kayak gini, sumpah dah. Bahkan kita nggak bisa ngejokes tentang ini loh. Oh tapi ini aman sih harusnya. Ini aman. Iya nggak ada niat menjelek-jelekan, ini video harusnya aman. Ya nggak ada gitu doang. gitu doang. Ya, gitu doang. Kok beneran diciduk gara-gara video kayak gitu masih parah ya? Enggak sih ini. Ya tapi bentar, gue lihat dulu. Kayaknya menunya agak proper nih ya. Proper nih harusnya nih. Ya. Looks yummy. Oke. Yeay, udah 1 jam. Yeah, let's go. Itulah kebun memes pada malam hari ini. Sudah gabut Sobat Mager, terima kasih banyak udah melihat memes bareng sama gua. Thank you banget buat para member Discord Bandaro Daerah 1 yang selalu rajin menghibur kita semua. Thank you juga para booster server ya, Om Hiori, Aditya Diaks, Zero, Switches dan kawan-kawan. Thank you banget udah ngebuat Discord kita semakin ramai. Thank you juga Om Rafael, Firdaus, Om Macha, Tir McDonald, Charles, Yusuf, Setio Budi, Iva Rafiq, Melody, Farhan, Ins dan kawan-kawan. Thank you banget udah nonton live streaming gue. Gue nggak tahu ntar malam bang ada RL Club atau apa. Gue nggak tahu apakah nanti langsung ada RL Club atau kagak gitu ya. Gue sih pengen main sejam 2 jam doang. Tapi milestone tidak penuh, jadi nggak sampai subuh. Nanti lihat ya. Intinya kita bakal rate VTuber baru. So itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sukses. We going up.